Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya, sehingga di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan dari rumah dicatat sebagai salah satu amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan amanah dari DKM Masjid Utsman bin Affan untuk menyampaikan beberapa tausiah ataupun nasihat, dan kebetulan untuk tema saya itu diberikan tentang tafsir. Berbicara tentang tafsir, ketika kita misalnya membuka buku pengantar tafsir atau kita lebih kenal dengan ulumul Quran, tafsir adalah secara bahasa artinya menyingkap. Namun secara istilah adalah mencoba memahami apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan dari kalamnya atau dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Di tahun 2023, saat itu saya kuliah pakar bersama seorang profesor dari Universitas Islam Negeri dari Jogja. Beliau dalam pengantarnya mengatakan Al-Quran itu sebagai apa, Bapak Ibu? Al-Quran sebagai apa dalam hidup kita? Sebagai pedoman hidup. Bapak Ibu mungkin di rumah ada yang punya ponsel ataupun alat elektronik lainnya. Di situ ada pedoman atau buku panduannya atau tidak, Pak? Ada. Nah, yang menjadi aneh di hidup kita sudah jalan kehidupannya, tetapi pedomannya belum pernah dibuka atau belum pernah kita pelajari. Padahal pedoman itu atau kita kenal SOP dan lain sebagainya itu kan penting sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, sebelum kita menjalani kehidupan sejatinya seharusnya kita sudah membawa bekal pedoman tersebut, yaitu pedoman Al-Quran, yaitu dengan memahaminya. Dan insya Allah pada malam hari ini saya diberikan waktu 7 menit ya Pak. Ini sudah berjalan 2 menit, sisa 5 menit. Mungkin nanti ditiup peluit atau gimana kalau sudah habis ini. Insya Allah mudah-mudahan yang 7 menit ini bisa membawa manfaat 7 hari ataupun 7 tahun ke depannya. Amin Allahumma amin. Insya Allah saya akan menyampaikan yaitu tema pada malam hari ini, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa saya memilih surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah ini adalah merupakan salah satu rukun dalam sholat. Yang mana kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau sholatnya tidak sah, yaitu siapa saja yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik dari surat Al-Fatihah ini. Karena dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Allah menamai Al-Fatihah ini as-shalah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, maksudnya adalah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala membagi Al-Fatihah antara dirinya dengan hamba-hambanya itu menjadi dua bagian. Wali 'abdi mas'al, dan bagi hamba-hamba tersebut apa yang diinginkannya atau apa yang dimohonkannya. Kita persingkat ya Pak, karena sebenarnya ini materi untuk 3 jam Pak. Ini cuma 7 menit. Di mana ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, sejatinya kita sedang berdialog, sedang berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana misalnya ketika kita membaca berdasarkan hadis ini, Al-Fatihah ini mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun nanti ada khilaf, ayat satunya adalah dari Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi di sini kita mengambil pendapat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita sholat ataupun ketika kita sholat sebagai makmum, kemudian imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Saat itu juga Allah Subhanahu wa taala membalas atau menjawab. Karena ini adalah perkara yang gaib, yang wajib kita imani, kita tidak bisa menyaksikan. Makanya dalam fikih itu, ketika kita sholat ini dilarang untuk menghadap ke langit. Karena zaman dahulu itu para sahabat mengira Allah akan hadir di atas langit. Sampai-sampai ada larangan kalau kita sholat menghadap langit. Kebetulan kalau sekarang masjidnya ada gentengnya nggak Pak? Kalau dulu nggak ada. Nah, ketika kita membaca tersebut ataupun imam membaca tersebut, Allah menjawab, hamidani abdi, hamba-hambaku memujiku. Kemudian ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, kalau terjemahannya Pak Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih dan sayang. Ar-Rahman ini adalah lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Kalau dari sisi bahasanya, itu menggunakan wazan fa'lan. Fa'lan itu kalau dalam mungkin bahasa Inggris kan ada yang superlatif atau apa. Nah ini yang lebih tinggi daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya, baik yang dia beriman ataupun tidak beriman. Sedangkan Ar-Rahim ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat. Satu diantaranya diturunkan ke bumi yang dengannya manusia saling berkasih sayang, hewan mengasihi anaknya dan sebagainya. Dan 99 sisanya Allah simpan di akhirat khusus untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sudah 5 menit Pak. Karena jamnya mati, saya jadi bawa HP. Mungkin perlu donasi beli baterai jam ini. Kemudian ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, ini Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku memuliakanku, hambaku memujiku kembali. Kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan atau penguasa hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala menjawab, majidani abdi, hambaku memuliakanku. Kemudian ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sebenarnya susunan bahasa adalah na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tetapi objeknya atau maf'ul bihi-nya ini dikedepankan. Dan ini tidak hanya untuk main bahasa saja Pak, tetapi ada maksudnya di sana. Yang mana ketika hal yang umum didahulukan, kemudian yang khusus diakhirkan, ini memiliki keagungan dari kita beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah hubungan antara aku dengan hambaku. Jadi hubungan kita sebagai manusia atau kita kenal dengan hablum minallah adalah kita sebagai hamba yang mempersembahkan ibadah hanya untuknya. Tidak untuk orang lain, tidak untuk makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah yang sering kita dengar ketika imam membacanya,
Mungkin di antara kita banyak yang lalai ataupun bahkan imamnya sendiri Pak kadang juga lalai. Padahal ini adalah sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah aku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kita sholat Pak, yang diwajibkan pada kita adalah 17 rakaat setiap harinya. Itu kita diwajibkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdi. Ini adalah fi'il amr, kata perintah. Ketika itu ditunjukkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu adalah perintah. Sedangkan sebaliknya, dari yang rendah menuju yang lebih tinggi, itu adalah permohonan. Nah, kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, inilah yang kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi pertanyaan, Pak Ustadz, bukankah saya sudah berada di jalan yang lurus? Saya sudah beragama Islam, tapi kenapa tetap diwajibkan memohon ini bahkan 17 kali seharinya? Jawabannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah habis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan mudah-mudahan softnya tetap penuh sampai akhir Ramadan nanti ya Pak. Dan yang mudik tetap dilanjutkan ibadahnya di rumah masing-masing. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.